Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas ada rekomendasi ya dari si Bro ya, ngomong kalau pingin masalah ini cepat selesai, masalah rangka esaf ya maksudnya. Pingin masalah rangka esaf cepat selesai, ya harusnya dari konsumen itu mengajukan Honda ke pengadilan. Jadi kalau merasa jadi korban dari rangka esaf, ya ajukan sajalah ke pengadilan, ya pasti akan beres. Ini sebenarnya maksudnya apa ya? Tujuannya apa? Kalau tujuannya pingin dapat ganti rugi dari Honda sudah jelas. Kalau sudah di luar garansi, nggak ada keharusan lagi. Mau pakai hukum apa kita? Mau protes soal apa kita? Mau pakai hukum perlindungan konsumen? Nah, masalahnya konsumen beli itu sudah setuju dengan motor garansi rangkanya cuma 1 tahun. Mau protes bahwa ini motor kok bahaya, motor kok mengerikan, spare partnya kok susah, terus mekaniknya kok ngerusak motor. Belum 2 tahun dipakai rangka sudah patah, kecelakaan, meninggal. Tapi apa yang bisa kita jadikan acuan? Karena dari Hondanya sendiri nggak menjanjikan bahwa konsumennya itu aman naik motornya dia. Nggak pernah janji kan Honda? Kapan pernah janji? Nggak pernah janji itu. Memang dia sering, oh ini safety riding kayak gini, keselamatan kayak gini, kalau pingin berkendara aman kayak gini. Tapi apa pernah ngasih janji? Apa ada tulisan hitam di atas putih bahwa Honda itu menjamin motornya itu aman? Nggak pernah toh. Mungkin ada iklan ya, CBS membuat motor lebih aman, tapi nyatanya ketika motornya ternyata membuat celaka, apa bisa Honda mengklaim konsumen itu menuntut Honda bahwa ini bukannya malah bikin jadi makin aman, tapi makin cepet jatuh gara-gara CBS ini? Apa bisa diklaim? Ya enggak lah. Masa bisa ngeklaim? Mau pakai apa terus? Pasal apa? Lawang dari KNKT saja loh. Honda itu harusnya memberikan perlindungan untuk konsumen. Harusnya konsumen itu diayomi selama masa garansi. Dari KNKT, dari lembaga pemerintah aja ngomong gitu selama masa garansi. Jadi kalau di luar masa garansi ada konsumen meninggal, ada konsumen menyebabkan tabrakan beruntun sehingga muncul korban puluhan orang gitu. Apa Honda kena bebannya? Ya enggak. Walau itu rangkanya karat punya Honda, gara-gara desain disengaja bikin mudah karatan, Honda bakal bebas. Nggak bakalan dah Honda itu kena tanggungan macem-macem. Mau pakai acara apa? Pakai aturan apa? Raiso. Apalagi ketika selama ini ya, apa pernah sih konsumen itu diuntungkan?
Apa pernah orang kecil itu bisa menang melawan kasus perusahaan besar? Sini nggak ada perlindungan hukum. Negara kita itu nggak ada yang melindungi konsumen. YLKI pun bisa aja kalah toh ya. Kecuali kalau misalnya anak bupati, anak gubernur, anak presiden mati karena rangka patah Honda, baru dah jadi kasus besar melibatkan seluruh Indonesia. Tapi kalau yang meninggal cuma tukang ojek, cuma ibu-ibu rumah tangga, cuma apa ya, wes orang-orang kecil lah ya, karyawan kantoran, orang yang apa tiap hari naik motor, yes nggak mungkin lah Honda itu bisa apa jenenge, bisa kena jerat hukum, mustahil. Lagi pula tujuannya apa? Tujuannya apa mau nuntut Honda itu? Berharap Honda bakal apa memperbaiki diri? Balah, jangankan orang kecil yang ngomong, jangankan apa misalnya ibu-ibu, bapak-bapak tukang ojek, ibu-ibu rumah tangga jatuh hampir kelindes truk protes gitu. Lawang KNKT aja loh, perusahaan apa sebagai lembaga atas nama pemerintah, nemu karat ya, di dalamnya rangka karat, nggak disuruh berhenti produksinya, suruh terus. Padahal yang nemu KNKT ngomong sendiri ditemukan karat ada di bagian dalam yang tidak di coating gitu ya. Kelas level KNKT sudah tahu ada karat, dibiarkan aja pabriknya. Emang kalau konsumen nanti hasilnya bakal kayak gimana? Yang dapat ganti rugi cuma orang itu saja atau seluruh Indonesia? Nggak pernah ya ada kejadian terus kalau Honda ya, kejadian satu orang bermasalah terus satu Indonesia dikasih gratisan gitu kalau soal yang sudah mahal-mahal. Kalau suspensi sih ya Honda itu termasuk sregep ya, karena bukan buatan dia, suspensi ini buatan orang, gak ngurus. Tapi yang buatan dia sendiri, wah kayak nggak pernah. Rangka patah itu kan nggak cuma terjadi di itu saja ya, di motor metiknya saja kan, di motor lakinya juga pernah ada kan, Honda CB. Jangankan itulah, rem blong, remnya Vario 160 kan blong, gampang blong. Itu ngomel-ngomel dong konsumennya. Kenapa? Ya tahu lah Honda gak bakal macem-macem, gak bakal melakukan aksi apapun, gak dapat apapun. Dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, orang itu dapat ganti rugi yang layak baru setelah viral. Jadi baru setelah viral dapat ganti motor. Contoh rembesan di CBR 250 RR. Cuma yang viral aja yang dapat ganti rugi. Kalau selain yang viral, gak direken karo Honda. Ngapain Honda ngereken kita? Realitanya seperti itu ya. Kayak kasusnya PCX 160 itu yang mesinnya ternyata kompresinya bocor. Motor baru, belum servis pertama, belum 1000 km, dipakai normal. Tiba-tiba top speednya cuma bisa 60 km per jam. Terus begitu diperiksakan ke Ahas, bukan ke bengkel lain. Ternyata dalamannya hancur. Itu ya mestinya karena olinya nggak layak pakai lah.
Tapi kan ya mana ada insinyur Honda yang ngerti bahwa oli AHM MPX2 itu nggak layak pakai. Kalau ono saya ngerti sak Honda itu nggak ada yang ngerti. Makanya ketika konsumen mengeluh terjadi seperti itu, yang disalahkan konsumen. Iki gaemu ya kayak opo iki kok sampai kayak gini. Ya terus konsumennya pun berjuang. Berjuangnya dengan cara apa? Diviralkan. Dan baru setelah viral dia dapat ganti rugi, ganti motor. Dan ternyata ya motor penggantinya juga sama saja sih. Dia di 20.000 km turun mesin lagi. Kenapa? Sama penyakitnya. Ya, pabrikan wes gak ngerti lah, wes. Terlalu bodoh lah sekarang ke pabrikan. Terus yang kasus-kasus lainnya gimana? Yang rembes di CBR 250 RR itu nggak cuma satu orang, banyak. Tapi apa yang terjadi? Nggak bakalan diganti rugi, keluar uang sendiri. Gak ono istilahnya garansi itu. Garansi kalau di motor Honda itu sulit sekali ya. Apalagi ketika Honda dengan sangat bijaksananya mengatur sedemikian rupa sehingga kalau ada klaim garansi, setahu menulis ya, kalau ada klaim garansi yang ganti itu semua biaya itu ditanggung oleh dealernya yang jual motornya. Jadi oleh karena itu kalau ada klaim garansi Honda, konsumen itu pasti disuruh ke tempat dia beli motor. Aneh ya. Kalau kendaraan lain itu bisa klaim garansi di tempat servis manapun, kalau khusus motor Honda itu wajib di dealer tempat beli motornya. Karena apa? Biaya bakal ditanggung oleh dealernya. Jadi ya dealernya akan berusaha segala macam cara untuk biar ya carane nggak mengeluarkan uang. Karena ya rugi dong. Jadi mengurangi profit dong. Honda lari dari tanggung jawab. Padahal yang salah dia, tapi yang suruh nanggung dealer. Jadi salah satu resiko dealer. Jadi jangan heran kalau dealer itu berusaha dengan segala macam cara memeras konsumen lewat servis rutin. Dikasih minum, dikasih AC, tujuannya konsumen biar nyaman. Tapi dibalik itu biaya servisnya jauh melebihi layanan yang dia berikan. Bahkan gara-gara sering diservis, kendaraan juga lebih cepat rusak. Balik lagi ke topik, nggak ada untungnya untuk konsumen itu mengajukan Honda ke pengadilan. Karena biasanya mengajukan ke pengadilan pun bakal ada biaya perkara dan macam-macam. Belum lagi nyewa pengacaranya. Mungkin ada yang mau gratisan, tapi kan ya tetap repot ya. Repot dan hasilnya juga belum tentu sesuai harapan. Bisa aja habis berjuta-juta, puluhan juta, tapi tetap kalah omong karo pengacaranya pabrikan yang bisa aja gajinya miliaran, punya Lamborghini dan macem-macem. Gak kacek, rugi besar. Kalau lawan orang lain ya mungkin masih ada kesempatan menang, tapi kalau lawan pabrikan Honda, jangan harap ya. Banyak soalnya pabrikan motor lain ya yang kecil-kecil
yang bisa ditendang keluar oleh Honda dari Indonesia. Banyak pabrikan motor yang nggak bisa jualan di Indonesia karena kalah sama pengacaranya Honda, merek Bajaj, merek Mochin, banyak ya. Jangan dipikir Mochin itu hilang cuma gara-gara nggak laris saja, nggak laku bersaing, tapi ya juga karena ditendang sama Honda. Gitu orang kecil mau nyoba ngelawan Honda, tukang ojek mau ngelawan Honda, ibu-ibu rumah tangga mau ngelawan Honda, karyawan kantoran mau ngelawan Honda, masih level manajer pun tetap aja lah kalah sama Honda. Jadi nggak ada untungnya. Misal pun dapat untung, untungnya untung apa? Diganti motornya, tapi tetap nyicil yang lama, sama aja toh. Cuma dapat motor yang lebih baik itu aja, tapi nggak dapat kompensasi apapun juga kan. Nggak ada untungnya sama sekali kan. Harusnya beli motor itu dapat jaminan bisa dipakai terus, tapi ini motor rusak, diam, nggak kepake, nggak bisa cari uang karena harus ke pengadilan ya. Tapi ganti Pak Pok ya, yang nggak ada untungnya, sesuatu yang nggak merepotkan jadi malah bikin repot dan perjuangan yang sangat berat, sia-sia seperti itu. Hondanya sendiri juga nggak bakalan memperbaiki diri. Kalau lihat kejadian sekarang ini, mustahil dah Honda bisa memperbaiki diri. Seandainya pun ingin memperbaiki diri, mungkin baru muncul di versi berikutnya. Oh, Vario 160 versi non ESAF. Oh, Vario 160 itu ya. Wah, memprihatinkan. Ono ae sing tuku sean. Oh, versi PCX 160 yang rangkanya sudah dicat lebih baik gitu ya, karena di PCX 160 juga ada kasus karatan. Oh, Honda Beat Deluxe yang non ESAF dan tangkinya nggak karatan, tapi itu mungkin masih 10 tahun lagi ya baru muncul ya. Kalau lihat contohnya kasus Honda PCX 150 gredek ya, Honda PCX lokal gredek. ADV 150 lokal muncul dengan wah ini sudah nggak gredek lagi ya, ternyata masih tetap gredek. Baru setelah PCX 160 muncul, wes kasus gredek banyak berkurang, tapi muncul lagi kasus baru, kasus kampas gandanya lengket ke rumah koplingnya. Nah, itu menunjukkan betapa tidak becusnya Honda ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi soal rangka karat ini jangan diharap ya di masa depan ada yang bukan ESAF bisa bebas karat. Mustahil kalau lihat kemampuannya Honda sekarang ini. Dan ini jelas ya bahwa rangka dibikin karatan itu sengaja. Lawang tahu bagian dalamnya nggak kena cat, kenapa kok pakai pilih metode metode pengecatan electro deposition? Tahu electro deposition itu mudah bikin karat, kenapa pilih baja rangkanya yang mudah karatan? Materialnya ya, juga pilih modelnya yang tipis. Itu kan nggak masuk akal itu ya. Terus tahu rangkanya itu mudah karatan, kenapa kok spakbornya Vario 160 dibuat pendek? Jadinya rangkanya kan kena air terus dia. Sudah tahu rangkanya mudah karatan, kenapa kok rangkanya dibuat mudah kecipratan air? Kalau nggak sengaja apa itu loh? Jadi ya anjuran penulis ya, kalau mau masalah ini tuntas,
solusinya adalah jangan beli motor Honda. Wes, titik. Seumur hidup jangan beli motor Honda lagi. Karena motor Honda jelas ya jahat. Dia bikin rangka mudah karatan dengan berbagai macam cara. Catnya dibikin nggak melapisi bagian dalam, dibuat tipis. Pilih pematerial pilihan logamnya juga pakai yang mudah karatan. Karena contohnya lah tangki bahan bakar. Kenapa kok mudah karatan ya? Padahal motor Honda Beat penulis umur 10 tahun itu 100% bebas karat. Gak ono karatan nih penulis ya, nggak ada karatan sama sekali ketika penulis lihat. Motor umur 10 tahun itu gak ono karatan nih. Kenapa kok motor umur 2 tahun jadi ada karatannya? Motor yang sekarang itu, misalnya sekarang sudah punya motor Honda, misal nggak punya uang untuk beli motor lagi, ya wes dah, ditangani sebisa mungkin ya. Karatnya dihilangkan dulu pakai ya semacam-macam caranya, pakai WPC, pakai diamplas. Terus habis itu dicat luar dalam. Untuk ngecat dalam itu ya buntu semua lubang, terus tuang dah cat, beli 1 kilo apa 2 kilo gitu, atau 3 kilo, 150.000 lah, anggap aja sakmono. Mosok kurang. Gak usah beli cat yang mahal-mahal. Yang penting cat yang mampu mempunyai sifat anti karat. Gak usah sing larang-larang. Makin mahal nggak mesti makin baik ya. Kadang mahalnya juga karena memberikan tampilan coating yang baik. Lawang rangka itu lala apa mementingkan tampilan ini burik jelek ya gak popo. Terus wes seumur hidup nggak usah lah beli motor Honda lagi. Ngapain beli motor Honda kalau lihat perilakunya Hondanya kayak gitu. Sudah tahu ada karat. Video klarifikasinya gimana? Video resminya Honda? Itu silikat. Mau yang video shot ya yang disebar di mana-mana di TikTok, Instagram atau apapun lah. Maupun yang di YouTube resminya Honda. Isi klarifikasi ini kok cuma silikat ya. Nggak ngakui bahwa itu ada karat. Nah, tidak mengakui itu warning sangat besar ya. Misal Honda itu ngasih warning, ini emang karatan, konsumen itu harus melakukan pengecatan ulang bagian dalam gitu ya, biar nggak bahaya. Tapi apa yang terjadi? Itu bukan karat tapi silikat. Wes itu lawang perilakunya Hondanya kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada masalah yang lebih bahaya lagi ya contoh lah rem ngeblong itu ya, rem nggak pakem walau motornya baru, dibawa ke bengkel resmi tetap nggak pakem. Ya terus nanti kalau ada korban jiwa atau apa bisa kita minta ganti rugi Honda? Mustahil lah. Lawang kasus rangka karatan aja ngomongnya sudah di luar garansi. Begitu sudah di luar garansi, konsumen harus suruh nebus rangka yang harganya 1,3 juta. Biaya bongkar pasang yang mencapai 500 atau bahkan 900.000. Belum lagi kalau ada kasus patah itu kan pasti ada part-part lain yang rusak juga. Itu juga suruh konsumen yang 100% bayari. Belum lagi kalau ketika ganti rangka, nomor rangkanya beda juga harus ngurus ke polisinya. Nah, kalau sikapnya kayak gitu, nanti pasti ada apa-apa lagi ya kayak gitu lagi. Kalau dapat motor yang utuh beneran nggak ono masalah sih oke. Kalau dapat produk cacat gimana? Nah apalagi
Kasus Rangkai Saf ini terjadi di banyak motor Honda. Kalau beli motor Honda wis 100% resiko karat. Karat yang bisa terjadi ketika motor sering dipakai lewat jalan basah, yang ada risiko patah juga. Jadi solusi yang paling jelas ya, jangan beli motor Honda kalau nggak mau jadi contoh korban ya. Kan nggak enak tiba-tiba lagi nyantai-nyantai, lagi enak-enak, terus tahu-tahu ada telepon, "Pak, mama jatuh, motornya patah," atau "Pak, aku jatuh, motornya patah." Kan ya ngeri ya. Atau misalnya di masa depan, "Pak, habis nabrak karena remnya nggak pakem." Itu masih taraf ringan ya. Kalau lebih berat dari itu ya, kalau tahu-tahu ada yang meninggal atau apa kan, ya makin lebih berat lagi kan. Selama ini juga ada korban jiwa ya karena Honda rangka patah. Apakah Honda ada perhatian? Nggak ada ya. Penulis nggak pernah dengar ada koar-koar di media, "Oh, Honda menyantuni korban yang rangkanya patah." Gak kerungu ya, nggak ada ya. Jadi jelas Honda itu gak ngurusi, gak ngereken walau ada ibu-ibu meninggal, ada karyawan kantoran meninggal, ada tukang ojek meninggal, gak ngurus. Nah kalau pabrikannya kayak gitu, solusinya gimana? Solusinya ya wes jangan deket-deket merek motor Honda. Hindari motor Honda. Ngapain belani pabrikan yang seperti itu sikapnya? Ya terserah sih. Kalau misalnya beli motor Honda, misalnya, "Oh, aku suge kok. Motor iku mari tak entuki langsung tak bongkari kabeh. Cete di kelontok. Gawe pelepas cat. Amplas kabeh sampai putih. Cat maneh." Ya terserah lah. Misalnya merasa punya uang gitu, dapat motor baru, langsung bongkari semua sampai cat-catnya dibuat rontok semua, terus baru dicat ulang. Terserah lah kalau sudah seperti itu. Merasa sangat cinta sekali sama motor Honda, ya wis terserah lah. Yang penting langkah pengamanan nih. Tapi kalau untuk orang biasa-biasa yang uangnya mepet, yang untuk cicilan itu sulit ya, nggak pingin rugi banyak, nggak pingin keluar uang banyak, jangan punya motor Honda. Jangan beli motor Honda seumur hidup. Mungkin nenek moyang kita ngomong motor Honda, motor awet, motor irit, motor kuat. Sekarang enggak. Zaman sudah berubah. Honda itu bukan motor awet. Honda bukan motor irit. Honda motor yang gampang rusak. Honda motor yang kalau servis itu butuh biaya sangat banyak. Kalau misal ada part yang cacat, itu semua 100% jadi tanggungan konsumen. Nggak bakal digaransi Honda kecuali perjuangan sampai viral ya. Jadi wes itulah wes. Maaf emosi, tapi ya kita harus lihat kenyataan lah. Honda itu kayak apa sudah jelas sikapnya. Padahal sudah jelas ada kasus karatan. Tapi di website Honda resmi, di YouTube Honda resmi, nggak ada ngomong itu karat. Artinya lari toh. Artinya nggak mau mengakui toh. Paling aman ya jangan dibeli produknya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.